Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Listianto Kurniedi, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP SMK Negeri 1 Atap Pandanarum Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada video ini saya akan menyampaikan pemaparan hasil diskusi ruang kolaborasi modul 3.1. Kerja kelompok dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Iwayan Martayasa, SPD, MPD, sebagai fasilitator yang selalu memotivasi dan Ibu Ida Nurhayati, SPD, dan Ibu Mutmainah, SPD, yang selalu memberikan pendampingan dengan sepenuh hati. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1, yang terdiri dari Bapak Agung Prasetyo, SPD, kemudian ada Ibu Tri Haryanti, SPD, dan saya sendiri Listianto Kurniedi, SPD. Adapun studi kasus yang kami angkat berdasarkan hasil diskusi di pertemuan rukol pertama secara virtual adalah sebagai berikut. Studi kasus dilema etika Bapak Rudi. Pak Rudi adalah guru mata pelajaran di salah satu sekolah menengah kejuruan. Beliau guru yang sangat teliti dan taat aturan namun sangat peduli dengan murid-murid di kelasnya. Beliau mengajar semua rombel dan menjadi wali kelas di kelas 10 teknik otomotif. Di kelas 10 jurusan teknik otomotif, ada satu siswa yang kemampuan kognitifnya di bawah teman-temannya, siswa tergolong inklusif. Ketika proses belajar ataupun dalam mengerjakan tugas, soal masih mendapatkan bimbingan dari Pak Rudi dan guru mapel yang lain. Akan tetapi siswa tersebut meskipun sudah didampingi dan dibimbing secara personal masih saja nilai rapornya di bawah KKM. Pada saat rapat dengan Dewan Guru untuk penentuan kenaikan kelas, Wakakurikulum menyampaikan bahwa anak tersebut tidak naik kelas karena nilai rapor beberapa mapel ada yang tidak tuntas. Namun beberapa rekan guru dan kepala sekolah mengusulkan supaya anak tersebut tetap dinaikkan saja ke kelas 11 dengan pertimbangan anak tersebut rajin, sopan, suka membantu dan disiplin. Bahkan anak tersebut selalu datang ke sekolah paling awal, bahkan anak tersebut sering membantu penjaga sekolah dalam membukakan pintu ruang kelas, karakternya sangat baik. Selain pertimbangan karakter yang baik, pertimbangan untuk menjaga nama baik sekolah juga diusulkan oleh kepala sekolah. Keputusan apa yang akan diambil oleh Pak Rudi? Prinsip apa yang akan digunakan dan paradigma apa yang akan dipakai Pak Rudi dalam kasus ini? Berdasarkan hasil analisis kami terhadap kasus tersebut adalah paradigma dilema etika yang digunakan adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Kemudian prinsip dilema etika yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang kami ambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, dianalisis dari situasi bertentangan. Nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus ini adalah nilai kebenaran lawan nilai keadilan. Yang kedua, dianalisis dari siapa yang terlibat. Yang terlibat dalam kasus ini adalah Pak Rudi, kepala sekolah, kurikulum dan dewan guru. Yang ketiga, dilihat dari sisi fakta yang relevan. Fakta-fakta yang relevan dengan kasus ini adalah ada siswa pemahaman kognitifnya lemah, dan beberapa nilai rapornya belum tuntas. Wakakurikulum menjelaskan hambatan yang dialami kedua siswa tersebut dan memutuskan siswa tersebut tidak naik kelas 11. Selanjutnya adalah keempat, pengujian paradigma benar atau salah melalui uji legal. Pengujian benar atau salah pada kasus ini tidak terdapat pelanggaran hukum. Uji regulasi, dalam kasus ini tidak ditemukan pelanggaran kode etik profesi. Uji publikasi, keputusan yang diambil tidak perlu dipublikasikan karena termasuk masalah internal sekolah. Uji intuisi, dalam kasus ini berdasarkan perasaan dan intuisi ada yang salah, karena keputusan yang diambil tidak membantu siswa dalam usaha memperbaiki kelemahannya menuntaskan nilai yang belum tuntas. Uji panutan, keputusan yang diambil oleh panutan atau idola yaitu memutuskan siswa tersebut naik kelas 11, dengan alasan bahwa penilaian terhadap siswa bukan karena aspek kognitif saja, namun aspek afektif juga menjadi pertimbangan. Yang kelima, pengujian paradigma benar atau benar. Paradigma yang terjadi pada situasi tersebut adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Yang keenam adalah melakukan prinsip resolusi. Prinsip penilaian dilema yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema.
Penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini, investigasi opsi trilemma, adalah bahwa penilaian terhadap siswa bisa dilihat dari berbagai sisi. Yang kedelapan adalah buat keputusan. Keputusan yang saya ambil pada kasus ini adalah menaikkan siswa tersebut ke kelas 11. Yang kesembilan adalah lihat lagi dan refleksikan. Refleksi dan keputusan yang diambil adalah sudah tepat, karena sebagai guru harus memiliki rasa kepedulian dan iba terhadap siswa, serta perlu adanya bimbingan yang maksimal untuk siswa tersebut. Adapun umpan balik dari rekan kelompok lain adalah sebagai berikut. Dari ke-9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, apakah ada langkah-langkah yang dianggap lebih penting daripada langkah lainnya? Mengapa? Ada, pada langkah mengumpulkan fakta yang relevan, karena berdasarkan fakta yang kita temukan dapat menjadi tolak ukur dalam mengambil sebuah keputusan selanjutnya. Kemudian, bila Anda menerapkan 9 langkah tersebut, apakah dapat dipastikan bahwa keputusan yang Anda ambil akan bisa mengakomodasi semua pemangku kepentingan, stakeholder, sekolah? Mengapa? Ya, karena berdasarkan kasus tersebut terlibat beberapa stakeholder, yaitu kepala sekolah, kurikulum, dan dewan guru. Di mana keputusan yang saya ambil dapat menampung semua pendapat dari pemangku kepentingan. Kesimpulan dari kelompok 1 terhadap studi kasus yang kami buat adalah, sudah memenuhi ketentuan checklist tugas ruang kolaborasi sesuai rubrik yang dinilai. Demikian pemaparan terkait tugas ruang kolaborasi modul 3.1. Kerja kelompok dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.